Kisah saya ini dimulai seperti teman-teman yang pernah ditugaskan menjadi seorang pendeta. Saya melayani di wilayah pelayanan Gereja Toraja Mawasa kelas Matra Maju di Urapi pada waktu itu tahun 2012, periode pertama. Lalu awal periode itu semuanya berjalan dengan baik. Saya melayani 3 jemaat, Jemaat Immanuel Kadaila, Jemaat Ebenezer Kadaila, dan Jemaat Pancaran Kasih Kayu Calla. Lalu lepas hari berganti, saya dipercayakan lagi di periode kedua untuk melayani tinggal 2 jemaat, Ebenezer Kadaila dan Jemaat Pancaran Kasih Kayu Calla. Tahun 2017, ya seperti kata pujangga, mulanya biasa saja. Seperti yang teman-teman hamba-hamba Tuhan lakukan, saya melayani semampu saya. Lalu sering dengan waktu di tahun 2018 saya masih melayani dengan baik dari tanggal 19 Desember 2018 sampai Januari 2019. Ya, waktu itu Natal mulai dari PPR dan seterusnya. Seingat saya masih layani dalam perayaan-perayaan mereka. Ya, lalu masuk Januari saya masih melakukan peneguhan CD dan pembaptisan salah seorang anak dari warga jemaat. Dan situasi berubah ketika minggu ke-4 Januari 2019, karena Bapak Ibu, ya dalam tugas pelayanan saya di 2 jemaat di periode kedua itu, ya saya membagi pelayanan itu dengan istilahnya 2-1. Jadi ketika saya melayani di jemaat 1 itu 2 kali bulan sekarang misalnya, maka jemaat yang kedua itu saya hanya melayani 1 kali. Sementara di bulan berikutnya yang saya layani 1 kali itu menjadi 2 kali, dan yang 2 kali itu menjadi 1 kali. Jadi praktis pada saat Januari 2019 itu, ya ada di minggu ke-4 itu saya sudah istilahnya istirahat karena memang sudah 3 minggu melayani di bulan tersebut. Saya ingat betul pada waktu itu saya masih berkunjung, ya mungkin ini orang bilang berkunjung yang terakhir ke Jemaat Ebenezer Kadaila. Ya, karena memang waktu itu saya sudah dalam persiapan untuk pergi berobat. Jadi saya masih sempat naik karena ya Kadaila ini, Ebenezer ini biasanya ya kalau misalnya saya melaksanakan pelayanan di Jemaat Pancaran Kasih itu 2 kali, maka di jemaat yang satunya Ebenezer itu, ya meskipun saya melayani 1 kali, tapi saya berusaha untuk pergi beribadah di situ. Ya, dengan harapan meskipun saya tidak mengambil pelayanan, tapi saya berkunjung di situ sebagai bagian daripada majelis, ya untuk mendampingi di sana. Jadi ketika saya waktu itu
merasakan kondisi yang ya kurang baik pada mata ini, saya tidak langsung ya, memeriksakannya ke puskesmas pada waktu itu karena saya berpikir ya ini sakit-sakit mata biasa. Apalagi ya saya tidak pernah jatuh, saya tidak pernah tertumbuh. Jadi saya tidak pernah memikirkan bahwa waktu itu sakit yang saya rasakan waktu itu akan berdampak sampai hari ini, di mana saya tidak bisa lagi melihat. Nanti 3 atau 4 hari kemudian barulah saya memeriksakan diri ke puskesmas. Ya, dan waktu itu hari Jumat saya ke sana. Saya langsung disuruh atau diarahkan oleh medis untuk segera dirujuk ke Mamuju karena tidak ada dokter mata di puskesmas dan juga tidak ada dokter mata di ibu kota kabupaten yaitu Mamuju Tengah di mana kami ada. Lalu saya bilang waktu itu, bisakah dok nanti hari Senin atau Selasa saya ke sana? Mengingat besok itu hari Sabtu, lalu besoknya hari Minggu, jangan sampai tidak ada dokter. Ya dasar dalam pikiran kita ya. Waktu itu saya berpikir paling mata saya ini sampai di Mamuju, ya periksa, diberikan tetes, diberikan obat dan kami pulang. Ya singkat cerita, dokter mengiyakan dan mengatakan ya terserah Pak, tapi ini berbahaya. Ya lalu ya kami pulang dan mengatur jadwal dan akhirnya nanti saya bisa berangkat waktu itu hari Selasa malam. Ya, dan yang paling ya lucu waktu itu kalau saya ingat karena prinsip saya mengatakan bahwa paling saya 1 hari di sana langsung pulang. Jadi saya menyuruh istri saya untuk ya hanya mempersiapkan sepasang baju. Ya, jadi baju yang saya pakai itu hanya dalam badan, yang saya pakai jalan juga ya sepasang. Dan kami berangkat hanya berdua, saya dengan ya salah seorang pemuda warga jemaat yang menjadi supir. Lalu kami berangkat hingga cerita tiba di rumah sakit ibu kota di Mamuju. Awalnya saya diperiksa dan langsung dikatakan bahwa saya harus tinggal karena ya mata ini memerlukan pengobatan yang intensif. Ya, waktu saya sudah mulai goyang, khawatir, tapi ya belum pernah kepikiran untuk berdampak seperti ini, masih jauh. Lalu ya dengan tersenyum saya mengatakan, dok bisakah saya tidak di opname dulu karena saya ini datang hanya berdua dengan supir yang membawa mobil. Ya jadi tidak ada keluarga karena saya pikir tidak akan sampai seperti ini. Nanti saya akan kembali sesuai dengan jadwal yang dokter berikan. Ya, lalu dokter mengiyakan dan mengatakan ya terserah, tapi bapak harus datang ketika kalau saya tidak salah kurang lebih 1 minggu kemudian saat obat ini habis. Ya, lalu kami kembali dan pada waktu itu saya sudah tidak pulang ke rumah, ke Karossa, ke jemaat, ke istri dan anak-anak. Saya memutuskan untuk tinggal di daerah Boda-Boda karena kebetulan agak dekat dengan ibu kota di mana rumah sakit ada. Karena saya berpikir ya banyak pertimbangan kalau harus kembali, waktu, biaya dan seterusnya. Lalu saya tinggal menelpon ke istri dan ya anak-anak bahwa ya saya tidak bisa pulang karena harus masuk lagi kontrol pada beberapa hari ke depan. Ya. Dan ternyata itulah ya
waktu yang cukup bisa dikatakan terakhir saya disebut sebagai pelayan di jemaat di mana saya ada. Jadi waktu itu saya diponis atau didiagnosa oleh dokter di rumah sakit di ibu kota bahwa ya mata saya ini menderita penyakit glukoma. Glukoma itu tingginya tekanan bola mata. Waktu itu kami sedikit tergelitik karena ya sebagai kaum awam di dunia kesehatan ya kami baru tahu bahwa ternyata ada penyakit tekanan bola mata atau glukoma yang kami pikirkan waktu itu ya biasanya tekanan itu hanya pada tekanan darah yang bisa menyebabkan orang ya tekanan darah tinggi dan bahkan bisa stroke. Lalu setelah beberapa hari mengkonsumsi obat dan waktu kontrol tiba, saya kembali ke ibu kota ke Mamuju untuk memeriksakan bagaimana hasilnya dan dokter mengatakan bahwa ya saya sudah harus dirujuk ke Makassar karena ternyata obat yang saya makan ini ya tidak memberikan dampak yang baik. Kenapa seperti itu? Karena ternyata tekanan bola mata saya ini ya, tidak bisa turun. Rupanya tinggi terus. Dokter di sana waktu itu sempat, karena saya mengatakan bagaimana sebenarnya keadaannya di dalam kurang lebih seperti itu. Ya dia sempat mengambil contoh patung bola mata itu. Dan dia mengatakan ya sepertinya ini ada kemungkinan ada juga pendarahan di mata bagian belakang. Ya dia memperlihatkan seperti itu.